hanya mengandalkan akal, tenaga, pasti terbatas. Kalaupun itu terwujud, antum kita semuanya seperti kehilangan kelezatan nikmat daripada prestasi itu. Padahal prestasi itu ada mengembirakan. Itu kadang kenapa di negeri-negeri maju, ya kan kita lihat di puncak karyanya dia bunuh diri. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan itu bukan di casing yang dinikmati, tapi timbulnya sakinah yang Allah hadiahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang rahmati Allah, sebagai umat Islam, maka kepentingan dasar kita adalah menyembah kepada Allah. Itu perintah utamanya. Lalu dalam perjalanan menyembah ini, ya kan, butuh satu manual book yang menjadi penuntun kita. Sebagaimana video sebelumnya kita bahas kembali kepada Quran. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, dulu saya itu mengedepankan akal, mengedepankan realitas. Semuanya harus ada hitung-hitungannya. Nah, sehingga akhirnya yang menjadi Tuhan dalam kehidupan saya, itulah akal saya. Dan itu yang membuat saya jatuh, kawan-kawan. Dan fakta sudah menjelaskan, kurang cerdas apa Haman, Fir'aun, Korun yang hari ini dihancurkan Allah. Maka Allah sudah sampaikan juga di surah Ghafir, tidakkah engkau lihat di muka bumi ini ada sekelompok orang yang dia punya kekuatan, punya karya-karya yang hebat, tapi justru dihancurkan dan ditumbangkan Allah. Berarti sekali lagi bukan kekuatan, kekayaan yang membuat kita hidup bahagia, melainkan ketaatan kita yang hidup dalam aturannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita bisa mendownload aturan ini? Sekali lagi, sebelum kita bicara how to-nya, kawan-kawan semua harus mengimani bahwasanya Al-Quran ini adalah karya terbaik yang ada di muka bumi yang Allah titipkan melewati Rasulullah SAW. Ini adalah buku terbaik, literasi terbaik, dan ini merupakan peta untuk kita semua kembali kepada Tuhan kita. Ini adalah peta yang diperjuangkan dengan tetesan air mata sebagai bentuk keikhlasan, ketulusan, dan pengorbanan baginda Rasulullah agar pengikut-pengikutnya untuk bisa menjumpai Tuhannya. Gitu kawan-kawan. Tak ada Rasulullah selain itu. Semoga beliau bersama sahabat dan anak, keluarga, istri dan sebagainya senantiasa dalam kasih sayang dan dapatkan derajat paling tinggi. Dan semoga kita diizinkan jumpa dengan Rasulullah. Allah sudah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah Zalikal kitab, ini adalah sebuah kitab la raiba, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah sebutkan Quran ini petunjuk bukan bagi manusia, bukan bagi orang beriman saja, tapi bagi mereka yang bertakwa. Nah, maka ini akan bisa connect, akan pas frekuensinya ketika kitanya sendiri memasang server sebagai seorang yang bertakwa. Siapa itu? Nah, menurut pemahaman, menurut apa yang Allah sampaikan di surah Al-Baqarah di awal-awal ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Dia yakin posisi Allah itu ada, malaikat Allah itu ada, Allah yang mengatur segalanya. Itu yang harus dikedepankan, ya kan? Yang kedua, wa yuqimunas shalat mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga, 2 salat, menegakkan salat. 3 menginfakkan sebagian harta yang sudah Allah berikan. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan beriman terhadap apa yang telah kami turunkan, wa ma unzila min qablik, dan beriman terhadap apa-apa yang sebelumnya telah Allah turunkan, wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman dengan hari akhir. Inilah dia salah satu syarat dari pintu Al-Baqarah tentang spesifikasi orang-orang bertakwa. Nah, ketika orang-orang memenuhi komponen beriman kepada yang gaib, sholat, berinfak, percaya dengan Quran, percaya dengan hari akhir, ya kan, maka dia dapatlah label bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika sudah level bertakwa, baru dia bisa mengakses, memahami permainan kehidupan ini yang sudah Allah petakan di Quran. Nah, sebagai hadiah di muka bumi ini, Allah sudah sampaikan, sudah tawarkan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk dari Tuhannya. Kita aja kalau lagi ngerjain PR, ngerjain tugas, itu didampingi asisten dosen, itu tuh bahagia banget. Saya pernah praktikum zaman kuliah, itu didampingi asisten dosen tuh, kalau asistensi senang banget, cepat ngerjainnya. Seperti kalau nggak ada asisten dosen, itu agak muter-muter, harus ada referensi inilah, referensi itulah. Apalagi didampingi dosennya, sebagaimana saya waktu skripsi didampingi dosen pembimbing. Dan saya terima kasih sekali sama dosen-dosen pembimbing saya, orang-orang yang baik yang membuat saya, mengizinkan saya bisa wisuda. Ya kan, karena orang-orang baik ini mau menerima saya konsultasi, dibimbing ini salah, harus kayak gini merancangnya, ini datanya, saya jadi mudah. Nah, dan saya berterima kasih juga ketika saya memulai bisnis, ketemu orang-orang mentor-mentor, orang-orang yang baik yang mau mengajarkan tentang strategi bisnis, filosofi bisnis, tata cara kelola keuangan dan sebagainya. Itu saja didampingi oleh orang-orang tersebut, didampingi sesama makhluknya Allah, kita sudah merasa beruntung. Apalagi yang ngedampingi hidup kita adalah Allah Rabbul Alamin langsung. Bisa nggak? Ya bisa. Namun bukan berarti Allah langsung sosok yang muncul depan kita. Allah kerahkan makhluknya, Allah kerahkan malaikatnya Allah. Teman-teman pasti pernah ngerasain bingung ya. Misalkan contoh sedang butuh jasa ini untuk mengurus event organizer wedding misalkan. Bingung pakai yang mana? Wasilah kalau kita minta sama Allah, maka di belahan bumi yang lain Allah akan kirimkan sinyal bagaimana apa yang kita butuhkan. Kalau itu juga merupakan keinginan Allah, akhirnya dipertemukan. Itulah taufik. Diketemukanlah WO yang benar, diketemukanlah WO yang akhirnya tidak oportunis, yang support. Misalkan kayak gitu. Kayak saya juga ketika mulai balik ke Allah, kalau dulu bisnis ditipu dari 100 juta naik ke 500 juta ketipu, karena saya mengedepankan dia sebagai kekuatan untuk bangun bisnis ini. Tapi begitu saya mulai balik ke Allah, kawan-kawan, kalau dulu kan bangun bisnis jatuh, bangun bisnis bangkrut, bangun bisnis tutup, bangun bisnis kena tipu, gitu loh teman-teman. Oke. Nah, akhirnya begitu balik ke Quran, mau bangun bisnis, baru aja kepikiran, tiba-tiba ada Allah datangkan manusianya. Bang, saya punya produk ini. Boleh nggak bang, kita berkolaborasi? Nah, saya berulang episode begitu, kawan-kawan. Didatangkan Allah. Karena sesungguhnya begitulah atur alam semesta ini. Kenapa Allah mau datangin? Karena saya dan kita semua yang menjalankan Quran ini mengikuti spesifikasinya untuk mendapatkan petunjuk dan mendapatkan fasilitas muflihun, beruntung. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita jalani hidup ini hanya mengandalkan akal, tenaga, pasti terbatas. Kalaupun itu terwujud, antum kita semuanya seperti kehilangan kelezatan nikmat daripada prestasi itu. Padahal prestasi itu ada mengembirakan. Itu kadang kenapa di negeri-negeri maju, kan kita lihat di puncak karyanya dia bunuh diri. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan itu bukan di casing yang dinikmati, tapi timbulnya sakinah yang Allah hadiahkan. Nah, maka hadiah bagi orang yang bertakwa ini, yang mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia dapat petunjuk dalam kehidupan dan dia dapat fasilitas beruntung. Bukankah kawan-kawan sudah pernah ngalamin bagaimana pertolongan Allah itu hadir di luar nalar kita? Bagaimana banyak keajaiban-keajaiban itu hadir? Nah, rumusnya kerjakan sholat, percaya kepada yang gaib, kerjakan sholat, ya kan? Percaya pada yang gaib itu gini, dia punya dimensi iman, dia punya harapan dan dia punya ketakutan. Dia percaya akan adanya kekuatan Allah dan dia takut juga apabila melanggar apa-apa yang sudah Allah perintahkan. Gitu. Yang kedua, percaya kepada malaikat sebagaimana rukun iman, percaya kepada kitabnya, percaya kepada nabi, percaya kepada hari akhir, percaya qadar dan qadar. Itulah dimensi iman. Beriman sesuatu yang kita yakini walaupun kita tak mampu mengendalikannya, karena bukan ranah kita untuk mengendalikan Allah, malaikat dan sebagainya. Satu-satu yang bisa kita kontrol di antara rukun iman itu Quran, yang tanda kutip yang bisa kita touching gitu loh. Nah, begitu beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, terus kita menginfakkan harta yang kita miliki yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu beriman percaya dengan Al-Quran, maka Allah kasih fasilitas beruntung.
Nah, sebagaimana Nabi Musa Allah izinkan lautnya terbelah, sebagaimana Nabi Muhammad dan Abu Bakar tertutup di Jabal Surnya, sebagaimana Nabi Sulaiman bisa memindahkan kerajaan Balkis. Itu bukan hanya cerita dongeng, teman-teman. Itu adalah cerita yang bisa kita imani, yang kita juga bisa mengaksesnya, mungkin dengan bentuk dan cara serta jalan yang berbeda. Keberuntungan bagi orang yang tidak punya jodoh, maka satu ketika dia bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, Allah yang datangkan jodohnya. Sebagaimana saya punya guru saya itu punya supir. Nah, satu ketika ada orang datang ke guru saya tanya, saya punya anak perempuan, tolong dong carikan jodoh dari sama kiai. Nah, karena yang dimintanya, karena minta sama kiai, maka kiai langsung pilihkan yang terbaik. Versi terbaik kiai itu bukan yang pintar saja, kawan-kawan, itu urusan sekian, tapi yang taat. Tiba-tiba si driver lewat depan rumahnya, Fulan, sebentar, antum udah punya calon belum? Belum, mau nikah? Mau, Ustaz. Ya tapi apalah anak izin khidmat aja dulu. Sudah, benar mau nikah? Benar. Akhirnya di waktu yang singkat tersebut dijodohkan dengan anak pengusaha, dan dari driver kiai geser dampingi pengusaha tersebut, karena yang pengusaha ini support kiai juga. Dan dari situ, dari driver, Allah takdirkan sekarang yang dinikah ini anak pengusaha batubara. Sekarang diamanah mimpin perusahaan batubara, kawan-kawan. Nah, begitulah namanya beruntung. Dan ini adalah fasilitas yang Allah siapkan. Selamat dipakai, selamat dicoba dengan cara-cara tadi. Nikmati keberuntungan hidup kita. Yang belum punya jodoh dapat jodoh, yang belum punya anak beruntungnya dapat anak, yang belum punya karya dapat kerjaan, yang belum punya bisnis dapat bisnis. Itulah keberuntungan, karena semuanya bukan kuasa kita, semuanya kuasa Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.